Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan kali ini saya itu dikejutkan sebuah video pernyataan dari sosok ulama yang bernama Kiai Salim, kalau nggak salah asal Cilacap, di mana Kiai Salim ini muncul dan kemudian mengklaim bahwa PWI, saya ulangi, bahwa lambang PWI Laskar Sabilillah, logonya itu dia yang menciptakan dan beberapa tokoh yang ada. Situ ada Tengku Kori dan lain sebagainya. Kurang lebih itu statementnya beliau. Nah, kita juga menjadi heran karena selama ini yang kita dengar dari para tokoh-tokoh PWI termasuk Ketua Umum PWI yaitu Gus Abbas mengatakan bahwa logo PWI LS itu adalah kesepakatan bersama. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak dua video yang berbeda ini. Yang pertama, pernyataan dari Kiai Salim yang katanya logo itu, PWI itu milik Kiai Salim dan akan mencabutnya sebagai hak cipta pribadi kalau perjuangan Wali Songo itu membelok dari rel yang ada atau menabrak aturan-aturan ADART. Ada apa ini? Mari kita simak videonya. Lambang PBI itu dan Laskar Sabilillah memang saya yang menciptakan bersama Kiai Muhammad Taufikur Rahman. Saya yang merancang semuanya. Dan Kiai Muhammad Taufikur Rahman itu yang mendesain di komputer, disempurnakan oleh Ustadz Mansur ya, beliau penyempurnanya. Jadi kalau untuk logo dan lambang PWI dan Laskar Sabilillah itu memang hak ciptanya ada pada saya, penuh itu ya. Memang begini, kalau berita yang tersebar dengan adanya perkataan Tengku Kori lewat video atau lewat sosmed dikatakan saya itu akan mencabut, itu tidak benar ya. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Seandainya ya, kalau memang suatu wadah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini disalahgunakan, ya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan yang bertentangan dengan aturan syariat dan aturan dari negara kita, untuk sesuatu hal yang tidak baik, ya maka saya memiliki hak, ya memiliki hak mutlak untuk bisa mencabut hak cipta dari logo PWI dan Laskar Sabilillah. Itu pun dengan syarat kalau wadah perjuangan PWI ini dan Laskar Sabilillah itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan syariat dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan aturan-aturan negara kita. Begitu yang merugikan bangsa dan negara. Selama hal itu tidak dilakukan ya dan masih berjalan lurus di jalan suatu kebenaran, maka saya tidak akan pernah mencabut. Ya, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, jelas ya bahwa apa yang dikatakan oleh sosok ulama bernama Kiai Salim ini mengatakan bahwa mengancam. Ini tentunya ancaman dan peringatan. Kalau PWI LS digunakan untuk kepentingan pribadi dan menyeleweng dari ADART yang ada, maka Kiai Salim sebagai pemilik hak cipta logo tersebut ya, akan mencabutnya. Ini dari pernyataan Kiai Salim ya. Nah, apa yang kita dengar sekarang seperti pernyataan Ketua PWI LS Gus Abbas Buntet Cirebon mengatakan bahwa lambang ini kesepakatan bersama. Kita simak videonya. Niku tanpa ada rekayasa. Lamun sing ngomong jekang niku ku damelane panjenengan ta jekang usulan warna ireng sanes. Usulane sinten? Boten wonten sing usul, tiba-tiba mufakat mawon ireng. Jadi ijma suku beli ngomong tapi kompak. Gimana mboten? Ya, saudara sebangsa tanah air, dari dua pernyataan yang berbeda ini bisa kita analisis ada apa dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Ya. Di mana perjuangan ini adalah perjuangan sebagai wadah untuk mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin, yang sampai sekarang pernyataan atau pertanyaan Kiai Haji Imaduddin terkait nasab Ba'lawi belum juga dijawab oleh kelompok Ba'alwi.
Saudara sebangsa setanah air, apapun itu, dua statement yang berbeda. Sebenarnya sebelum PWI-LS itu berjalan, harusnya dirembuk terlebih dahulu. Seperti Kiai Salim, kemudian diajak musyawarah, ya, kemudian tokoh-tokoh lainnya sepakati. Ya, sepakat, jangan ada yang tidak sepakat. Sepakat ya, lambang ini untuk perjuangan. Kalau sudah sepakat semua, nanti kan jalannya ke depan kan bagus atau tenang ya. Tetapi kalau kita melihat adanya statement Kiai Salim satu ini, itu tandanya ada ketidaksinkronan di internal PWI-LS itu sendiri yang harus cepat-cepat diselesaikan. Apalagi kita tahu ya, Tengku Kori yang tadinya berada di barisan PWI-LS itu malah justru membelok. Nah, ini yang PR dari PWI-LS ini yang sebenarnya harus diselesaikan. Seperti Kiai Salim ya, yang mengeluarkan statement tersebut, itu kan jadi teman-teman dari masyarakat pribumi dan lain sebagainya kebingungan kan. Ini katanya Gus Abbas sebagai ketua PWI-LS bahwa logo itu adalah logo bersama, kesepakatan bersama, tidak dimiliki oleh pribadi. Nah, ini kan agak tidak kontras antara pernyataan Gus Abbas dan pernyataan Kiai Salim. Hal-hal semacam ini sebenarnya tidak usah ibaratnya diperluas, ya. Tapi ya, coba untuk didudukan kembali, diselesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan dari PWI-LS di dalam ya apapun itu, termasuk menyangkut Tengku Kori dan lain sebagainya, supaya ke depan perjalanan dari PWI-LS dalam rangka mencapai ridho ilahi, mengatakan yang hak itu hak, kemudian mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin yang hanya mempertanyakan mana dalilnya kitab sezaman adanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir itu terkawal. Nah, jadi faktor-faktor internal seperti ini harus secepatnya diselesaikan oleh ketua umum, di antara lain Gus Abbas Buntet, Bapak Kiai Imaduddin, dan juga para pengurus-pengurus PWI di beberapa daerah, supaya kedepannya hal-hal semacam ini itu tidak menjadi anomali dan menjadi bola liar di masyarakat. Jadi saya ulangi lagi, Kiai Salim dari Cilacap ini mengatakan bahwa kalau PWI-LS tidak berada dalam rel perjuangan, artinya membelok, tidak sesuai dengan ADART organisasi, maka dia akan mencabut daripada hak cipta logonya itu. Ini tentunya nasihat ya, kalau kita terusin juga ini nasihat. Hei PWI, jangan seperti itu, hati-hati. Intinya, kalau memang benar pernyataan Kiai Salim ini, maka ini adalah ultimatum bagi PWI-LS untuk supaya menggunakan PWI-LS sebagai wadah perjuangan untuk melawan kebatilan, mengatakan yang hak, dan jangan sampai keluar daripada jalur yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.